Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang perkembangan afektif. Anggota dari kelompok 7 yaitu saya Sophia Rahmatunisa, yang kedua Tiara Putri, Wina Sabita, dan Jessica Magdalena. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu memahami perkembangan emosi dan perkembangan nilai, moral, dan sikap. Perkembangan emosi. Pengertian emosi. Perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu, seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Disebut dengan warna afektif. Emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik, antara lain seperti reaksi elektris pada kulit, meningkat bila terpesona, perendahan darah, peredaran darah, bertambah cepat bila marah, denyut jantung, bertambah cepat bila terkejut, bernapas panjang bila kecewa, pupil mata membesar bila marah, liur kering mengering kalau takut atau tegang, bulu roma berdiri kalau takut, pencernaan mencret kalau tegang, otot tegang dan bergetar kalau takut, komposisi darah berubah kalau emosi. Selanjutnya, karakteristik perkembangan emosi. Tingginya emosi terutama karena anak, laki-laki maupun perempuan berada di bawah tekanan sosial dan mereka menghadapi kondisi baru. Sedangkan selama masa anak-anak, ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Pola emosi masa remaja adalah sama dengan pola emosi masa kanak-kanak. Jenis emosi yang secara normal dialami adalah pertama, cinta atau kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencinta orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Kemampuan untuk menerima cinta sama pentingnya dengan kemampuan untuk memberinya. Pada remaja yang memberontak secara terang-terangan, nakal, dan mempunyai sikap permusuhan, besar kemungkinan disebabkan oleh kurangnya rasa cinta dan dicintai yang tidak disadari. Kedua, gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik, dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat, atau bila ia jatuh cinta dan cintanya itu mendapat sambutan atau diterima oleh orang yang dicinta. Ketiga, kemarahan dan permusuhan. Rasa marah ditimbulkan oleh adanya hambatan-hambatan atau rintangan terhadap rencana-rencana, minat-minat, dan tindakan-tindakan remaja. Keempat, ketakutan dan kecemasan. Perasaan takut ini disebabkan karena adanya kejadian-kejadian mengancam atau membahayakan, mimpi-mimpi buruk, atau karena merasa tertuduh oleh kesalahan yang dibuat. Tiga, faktor-faktor mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Keadaan emosi yang menyenangkan dan rileks berfungsi sebagai alat pembantu untuk mencerna, sedangkan perasaan tidak enak atau tertekan menghambat atau mengganggu pencernaan. 4. Perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Meskipun pola perkembangan emosi dapat diramalkan, tetapi terdapat perbedaan dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi, dan juga saat pemunculannya.
Perbedaan ini sudah mulai terlihat sebelum masa bayi berakhir dan semakin bertambah frekuensinya serta lebih mencolok sehubungan dengan bertambahnya usia anak-anak. Perbedaan itu sebagian disebabkan oleh keadaan fisik anak pada saat itu dan taraf kemampuan intelektualnya, dan sebagian lagi disebabkan oleh kondisi lingkungan. Terakhir, upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitannya dengan emosi remaja awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Apabila ada ledakan-ledakan kemarahan, sebaiknya kita memperkecil ledakan emosi tersebut, misalnya dengan jalan tindakan yang bijaksana, lemah lembut, dan mengubah pokok pembicaraan. B. Perkembangan nilai, moral, dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, adat kebiasaan yang sopan, adat kebiasaan dan sopan santun. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang termasuk dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain, 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. 2. Mengembangkan tentang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Berani membela kebenaran dan keadilan dan sebagainya. Moral adalah ajaran baik, buruk tentang perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Sikap berkaitan dengan motif dan mendasari tingkah laku seseorang. Dapat diramalkan tingkah laku apa yang dapat terjadi dan akan diperbuat jika telah diketahui sikapnya. Jadi sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut. Dengan kata lain, nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral. Baru akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut, dan pada akhirnya terwujud tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dimaksud. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai
Moral dan sikap remaja adalah satu, menciptakan komunikasi. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang serasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7 tentang unit 7. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.